Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bagi para penggemar Love Story The Series, jumpa lagi bersama Mimin ya. Pada kesempatan kali ini Mimin akan memberikan full review episode hari ini untuk prediksi episode yang akan datang. Nah, yang sudah kalian ketahui bahwa Maudy dengan Zidan akan pergi ke showroom yang mana motornya dijual oleh ibunya yaitu Anita. Dan pada waktu itu Zidan dan Maudy sudah sampai ke showroom. Dan disitulah Maudy beserta Zidan menanyakan di mana motor Scoopy yang berwarna lilac tersebut yang kemarin dijual oleh seseorang. Dan akhirnya mereka mendapati informasi bahwa sepeda motornya sudah terjual tadi. Akhirnya Maudy sangat bersedih karena hal itu terjadi. Akhirnya Zidan meyakinkan kepada pemilik showroom tersebut untuk memberikan alamat yang mana motor tersebut sudah dibelinya oleh seseorang. Dan akhirnya pemilik showroom tersebut mau memberikan alamatnya dengan syarat bisa menaruh brosur showroom di coffee shop yang sedang viral punya Zidan. Maudy mempunyai harapan untuk kembalinya Scoopy kesayangannya tersebut. Namun setelah mereka sampai alamat dan bertemu dengan pemilik Scoopy barunya itu, mendapati wanita tersebut dirampok dan Scoopy-nya hilang. Dan akhirnya Maudy bersedih kembali karena Scoopy kesayangannya benar-benar hilang. Sisi lain, Ken yang juga memikirkan akan Maudy yang sedang bersedih kehilangan Scoopy-nya. Akhirnya Ken juga ikut mencarinya karena pada awalnya Ken mendapatkan telepon dari ibunya Maudy bahwa Maudy sedang bersedih dan harus mendapatkan Scoopy-nya kembali. Namun sayangnya ketika Ken mendapati dan melihat Scoopy tersebut dibawa oleh seseorang, orang tersebut lari dan tidak meninggalkan jejak. Dan akhirnya Ken tidak bisa menemukan Scoopy tersebut. Lagi-lagi itu adalah ulah Renaldi yang sangat jahat dan termasuk musuh terbesar Argadana. Renaldi sebisa mungkin untuk menghancurkan Argadana lewat putrinya yaitu Maudy. Dan akhirnya Renaldi mengetahui kalau Maudy sangat menyayangi motor tersebut dan akhirnya menyuruh anak buahnya untuk mencuri motor tersebut. Sisi lain, karena Maudy dan Zidan gagal mendapatkan motor tersebut, akhirnya mereka pulang ke rumah dan Zidan pun mengantarkan Maudy untuk pulang ke rumahnya. Akhirnya Zidan balik ke coffee shop dan disitulah Zidan menerima bantuan dari teman-temannya Dena. Dan akhirnya teman-temannya Dena mendapatkan informasi bahwa mereka salah satunya mendapati atau melihat Scoopy tersebut dibawa oleh seseorang. Dan akhirnya Zahra beserta Zidan pergi ke lokasi dan mendapatkan Scoopy tersebut dibawa oleh 3 orang. Dan akhirnya Zidan berusaha untuk mendapatkan kembali Scoopy kesayangannya Maudy. Dan akhirnya mereka berhasil meski lewat perkelahian terlebih dahulu. Pada waktu itu Zahra temannya Dena sempat kena pukul oleh para pencuri motor tersebut. Dan akhirnya Dena dibawa ke klinik dan mereka mengobati luka yang ada di jidat Zahra. Zahra teman Dena itu sangat senang karena bisa bersama dengan Zidan. Di sisi lain, Bunga yang tiba-tiba telepon Zidan ingin mengajak ketemuan di taman jam 7 malam. Dan akhirnya Zidan pun mengiyakan karena Zidan juga ingin melihat kondisi tangan Bunga pada waktu terkena percikan api waktu kebakaran di coffee shopnya. Bunga pun sangat bahagia dan mempersiapkan
sisi lain, Bunga yang diajak hangout bersama Vanessa bersama Tante Dinda. Di situ Vanessa selfie bersama dan akhirnya mereka terlihat bahagia, dan pada waktu itu Vanessa mengunggah atau mengupload kebersamaan mereka dan membuat caption yang sangat membuat Emily marah. Soalnya di caption yang ditulis Vanessa berisi kalau Bunga adalah calon menantu dari Dinda, dan Emily pun sangat marah dan mengatakan kepada Oma Risma bahwa kelakuan Vanessa yang sudah keterlaluan. Akhirnya Oma Risma memarahi Vanessa juga, dan akhirnya juga Emily menelpon Papa Wilan, dan akhirnya Wilantara pun mengatakan kepada istrinya yaitu Dinda untuk tidak berbuat hal tersebut, karena yang dikatakan Emily adalah Vanessa disuruh oleh Dinda, dan akhirnya Wilantara mengatakan kepada Dinda untuk jangan berbuat seperti itu lagi. Ketika Dinda sedang dinasehati oleh Wilantara, Dinda berkelit dan mengatakan kalau Wilantara lebih percaya terhadap perawan tua Emily, dan akhirnya mereka sedikit cekcok ya kawan-kawan. Sisi lain, Zidan yang sudah mendapatkan Scoopy kesayangan Maudy akhirnya menelpon Ken dan mau datang ke rumah Ken dan mengantarkan Scoopy tersebut ke rumahnya, dan akhirnya Zidan menyuruhnya untuk mengantarkan Scoopy tersebut karena Scoopy tersebut tidak ingin Zidan antarkan sendiri, namun Kenlah yang berhak untuk mengantarkannya. Akhirnya Wilantara sangat senang karena sebelumnya Wilantara berpikir kalau Zidan tidak baik, dan akhirnya sekarang Wilantara berpikir kalau Zidan adalah anak baik. Dan Ken pun berterima kasih kepada Zidan. Nah, dan pada malam hari ketika Maudy sedang berada di kamar, tiba-tiba Ken mengetuk pintu jendela dan mengatakan kalau Scoopy-nya sudah ia ketemukan, dan akhirnya Ken masuk ke dalam kamar dan mengajak Maudy untuk melihat Scoopy yang sudah ada di taman yang sudah dibawa oleh Ken, dan akhirnya mereka pun keluar rumah dan menuju ke taman, dan disitulah Maudy sangat bahagia karena mendapati Scoopy-nya sudah ia dapatkan kembali, dan akhirnya Maudy tiba-tiba memeluk Ken karena saking bahagianya Maudy bisa mendapatkan kembali Scoopy tersebut. Namun pada waktu itu Maudy hanya sebentar memeluk Ken, dan Ken pun komplain, "Nah, kenapa kamu memeluk saya cuma sebentar? Saya kan masih menjadi suami kamu, Maudy." Nah, di sisi lain Argadana yang mencari Maudy ke dalam kamarnya mendapati Maudy tidak ada berada di dalam kamar, dan akhirnya Argadana melihat jendelanya terbuka dan Maudy tidak ada di tempat, dan kemudian sangat khawatir. Akhirnya Argadana keluar dan mencari Maudy, dan akhirnya ketemu dengan supirnya dan supirnya mengatakan kalau Maudy sedang bersama Ken di taman. Dengan nada yang tegas dan marah mengatakan kepada supirnya kalau sampai terjadi apa-apa dengan Maudy, supirnya akan mendapati ancaman dari Argadana. Emily pun di situ dan melihat kalau Argadana marah karena Maudy tiba-tiba keluar tanpa izin dan khawatir Maudy akan dimarahi oleh Argadana.
Di sisi lain, ada Bunga yang sedang menunggu Zidan, dan Bunga pun sangat bersedih karena Zidan tidak kunjung tiba. Karena yang sudah kalian ketahui, Bunga ketika menelpon Zidan sudah berjanji akan datang tepat waktu. Namun ditunggu-tunggu Zidan tak kunjung datang, dan akhirnya Bunga mengatakan kepada dirinya sendiri kalau Zidan tidak jadi datang, Bunga akan melupakan Zidan. Nah, apakah hal ini akan benar-benar terjadi? Bunga akan melupakan Zidan dan akhirnya bisa, mudah-mudahan Zidan bisa datang ya kawan-kawan, biar nanti Bunga tidak jadi melupakan Zidan. Nah, sangat dikhawatirkan kalau Bunga sampai melupakan Zidan, akhirnya mempunyai rasa terhadap Ken, dan ini adalah ancaman terbesar untuk hubungan Ken dengan Maudie yang sedang diperbaiki oleh Ken sendiri. Nah, untuk episode yang akan datang, kalian sudah tahu sendiri ya kawan-kawan bahwa Argadana sangat marah besar ketika mendengar supirnya mengatakan bahwa Maudie sedang bersama Ken, dan Argadana pun langsung mencari. Nah, dan apakah ini akan menjadi suatu kemarahan terbesar Argadana karena Ken coba-coba menemui Maudie tanpa sepengetahuan, apalagi diam-diam mereka pergi berdua. Karena di episode yang akan datang, kepala Ken diperban dan Maudie mengatakan kalau kepalanya berdarah. Dan apakah ini adalah ulah dari Argadana yang sangat marah sehingga kepala Ken terbentur? Nah, jangan lupa saksikan kelanjutannya besok ya kawan-kawan, karena ceritanya semakin menarik dan sangat menegangkan. Mudah-mudahan saja ya kawan-kawan, cinta Ken dengan Maudie tidak goyah meskipun berbagai masalah demi masalah menerpa mereka, terutama Argadana yang sangat menentang hubungan mereka. Namun semua itu ada hikmahnya ya kawan-kawan. Maudie semakin peduli dengan Ken karena di episode yang akan datang, ketika kepala Ken bermasalah yaitu berdarah dan diperban, Maudie mengunjunginya dan memastikan keadaan dan kondisinya kalau Ken sudah baikan atau belum. Nah, mudah-mudahan saja ya kawan-kawan, cinta mereka akan segera bersatu tanpa adanya halangan dan rintangan. Nah, mungkin dirasa cukup sampai di sini informasi dari Mimin ya. Jika Mimin mempunyai kesalahan dalam menyampaikannya, Mimin mohon maaf. Tetap jaga protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Semoga pandemi di bumi ini segera berakhir dan bumi menjadi baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.